Halo, salam jumpa semuanya. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang pengukuran waktu. Banyak hal dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan waktu, misalnya saat kegiatan pembelajaran atau perkuliahan, atau menghitung waktu lari kita selama 1-2 putaran di lapangan olahraga, atau contoh lainnya, kita mungkin pernah menghitung mundur waktu menggunakan alarm, dan masih banyak hal lainnya yang sangat membutuhkan keakuratan waktu untuk melakukannya. Akurasi pengukuran waktu menjadi sangat penting, misalnya dalam dunia penerbangan untuk keamanan lalu lintas pesawat di udara, dan dalam bidang komunikasi, keakuratan waktu berkaitan dengan jaringan komunikasi. Akurasi pengukuran waktu juga sangat penting dalam dunia fisika, misalnya, untuk memahami bagaimana benda bergerak, kita perlu mengukur kecepatan dan percepatannya. Pengukuran waktu sangat penting untuk menghitung kecepatan dan percepatan benda tersebut. Hal yang sama terjadi saat kita mempelajari tentang gelombang. Pengukuran waktu yang akurat sangat penting untuk mempelajari sifat-sifat gelombang. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk belajar melakukan pengukuran waktu yang akurat. Dalam video pembelajaran ini, kita belajar mengukur waktu menggunakan dua alat ukur waktu, yaitu stopwatch dan timer digital. Jadi, tujuan pembelajaran kita dalam pembahasan ini antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu memahami fungsi dari bagian-bagian stopwatch dan timer digital. Yang kedua, mahasiswa memiliki keterampilan menggunakan stopwatch dan timer digital. Yang ketiga, mahasiswa mampu membaca hasil pengukuran menggunakan stopwatch dan timer digital. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menuliskan laporan hasil praktikum pengukuran waktu sesuai dengan kaidah ilmiah. Yang pertama, kita membahas tentang stopwatch. Banyak perlombaan-perlombaan dalam dunia olahraga yang memanfaatkan stopwatch untuk mengukur waktu. Misalnya dalam perlombaan renang. Pengukuran waktu yang akurat dengan stopwatch sangat dibutuhkan untuk mengetahui siapa yang tercepat. Dampak dari pengukuran waktu yang akurat, di akhir perlombaan, perenang dan semua yang menonton dapat melihat selisih waktu di antara perenang dan mengetahui siapa yang memenangkan perlombaan tersebut. Mari kita membahas secara singkat tentang stopwatch. Stopwatch adalah alat untuk mengukur interval waktu. Keakuratan hasil pengukuran waktu dengan stopwatch sangat tinggi karena ketelitian pengukurannya mencapai tingkat detik. Tingkat keakuratannya mencapai 0,01 detik hingga 0,001 detik. Contohnya misalnya, stopwatch olahraga keakuratannya mencapai 0,01 detik. Sedangkan stopwatch yang keakuratannya mencapai 0,001 detik adalah stopwatch laboratorium. Selanjutnya, ada dua jenis stopwatch, yaitu stopwatch digital dan stopwatch analog. Stopwatch analog mempunyai beberapa desain atau model yang sedikit berbeda. Pertama, kita membahas model stopwatch analog yang memiliki 3 tombol dengan fungsi yang berbeda-beda. Tombol start diaktifkan atau ditekan untuk memulai pengukuran waktu, tombol stop untuk menghentikan pengukuran waktu, dan tombol reset untuk mengembalikan perhitungan waktu ke 0. Skala dan penunjuk kecil di tengah layar adalah skala dan penunjuk waktu menit, sedangkan skala besar yang melingkari layar adalah skala detik dan milidetik disertai dengan penunjuk waktu detik. Selain stopwatch dengan 3 tombol, ada juga stopwatch 2 tombol dan 1 tombol. Untuk stopwatch 2 tombol, tombol paling atas adalah tombol start, stop, sedangkan tombol yang lain adalah tombol reset. Sedangkan stopwatch 1 tombol hanya memiliki 1 tombol yang berfungsi sebagai tombol start, stop, dan reset. Untuk komponen lainnya tetap sama, yaitu memiliki penunjuk menit dan skala menit, serta penunjuk detik dan skala detik milidetik. Stopwatch digital memiliki sedikit perbedaan dengan stopwatch analog. Pada stopwatch ini ada tombol start-stop,
ditambah dengan tombol recall untuk menyimpan dan menampilkan kembali beberapa data pengukuran sebelumnya, serta tombol reset. Yang membedakannya dengan stopwatch analog adalah layar yang langsung menampilkan hasil pengukuran waktu dalam menit, yaitu angka yang paling kiri, detik, angka setelah tanda titik 2, dan milidetik, angka paling belakang dan berukuran lebih kecil. Stopwatch memiliki kelebihan juga kelemahan. Beberapa kelebihan stopwatch antara lain, stopwatch memberikan hasil pengukuran dengan akurasi yang tinggi. Selain itu, stopwatch mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil dan harganya terjangkau. Akan tetapi, stopwatch juga memiliki kelemahan. Misalnya, hasil pengukurannya tidak akan akurat jika penggunanya tidak terampil saat menggunakan stopwatch. Selain itu, stopwatch juga tergantung pada baterai. Jika kehabisan baterai, stopwatch tidak dapat digunakan. Kemudian, stopwatch mudah rusak jika terjatuh atau terkena air. Sehingga saat kita menggunakan stopwatch, kita harus menggunakannya dengan hati-hati agar tidak mudah rusak. Selanjutnya, kita melakukan pengukuran waktu menggunakan stopwatch analog. Dalam percobaan sederhana ini, kita menggunakan stopwatch analog satu tombol. Sebelum mulai pengukuran, kita harus memastikan apakah stopwatch sudah di-reset atau posisi jarum penunjuk menit dan jarum penunjuk detiknya sejajar dengan skala 0 detik dan 0 menit. Kemudian, untuk memulai pengukuran waktu, tekan tombol start, stop, dan reset tersebut. Untuk mengakhiri atau menyelesaikan pengukuran waktu, kembali kita menekan tombol yang sama. Demikian juga saat kita mau mengembalikan perhitungan waktu dari 0, kita kembali menekan tombol yang sama. Setelah mencoba mengukur waktu, sekarang kita mencoba membaca hasil pengukuran. Misalkan hasil pengukuran ditampilkan pada gambar. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membaca nilai yang ditunjukkan pada skala menit terlebih dahulu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jarum penunjuk menit menunjuk pada garis skala ke-9, di mana satu skala senilai 1 menit. Jadi, untuk sementara, waktu dalam menit yang terukur adalah 9 menit. Selanjutnya kita membaca hasil pengukuran waktu dalam detik dan milidetik. Untuk detik, kita fokus pada skala detik dan penunjuk detik. Berdasarkan gambar, penunjuk detik melewati garis skala detik ke-36, tetapi belum mencapai skala detik ke-37, di mana satu skala senilai 1 detik. Jadi, waktu dalam detik yang terukur adalah 36 detik. Kita membaca nilai yang ditunjukkan pada skala milidetik. Jadi, fokus kita adalah skala milidetik dan penunjuk detik. Jika diperhatikan pada gambar, penunjuk detik menunjuk pada garis ke-4 skala milidetik pada detik ke-36, di mana satu garis skala senilai 2 milidetik atau 0,2 detik. Sehingga waktu dalam milidetik yang terukur adalah 8 milidetik atau 0,8 detik. Setelah membaca hasil pengukuran pada skala menit, detik, dan milidetik, maka hasil akhir pengukuran waktu berdasarkan gambar adalah 9 menit, 36 detik, 8 milidetik atau 9 menit 36,8 detik. Hasil akhir 9 menit 36,8 detik ini
merupakan cara membaca pengukuran waktu yang paling tepat dan umum untuk digunakan. Selanjutnya, kita mencoba melakukan pengukuran waktu menggunakan stopwatch digital. Melakukan pengukuran waktu dengan stopwatch digital tidak berbeda jauh dengan pengukuran waktu menggunakan stopwatch analog. Yang pertama, kita harus memastikan stopwatch analog sudah di-reset atau nilai yang tertera pada layar 0,00 detik. Untuk memulai pengukuran waktu, silakan tekan tombol start, stop. Kemudian, untuk mengakhiri atau menyelesaikan pengukuran waktu, kembali kita menekan tombol start dan stop. Selanjutnya, untuk memulai kembali pengukuran waktu dari 0, tekan tombol reset. Membaca hasil pengukuran waktu dengan stopwatch digital. Misalnya hasil pengukuran ditampilkan pada gambar. Yang pertama, waktu dalam menit yang terukur adalah 20 menit, waktu dalam detik yang terukur adalah 50 detik, dan waktu dalam milidetik yang terukur adalah 39 detik. Hasil akhir pengukurannya adalah 20 menit 50,39 detik. Selain stopwatch analog dan digital, handphone pintar kita menyediakan fitur stopwatch. Tampilan stopwatch berbeda-beda tergantung pada tipe handphone masing-masing. Pada stopwatch handphone pasti tersedia pilihan atau tombol start, stop, pause, dan reset. Stopwatch ponsel ini dapat menjadi alternatif bagi guru saat melaksanakan pembelajaran atau praktikum fisika jika persediaan stopwatch analog dan digital sekolah terbatas. Silahkan Anda berlatih membaca hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch analog, digital, dan handphone pintar yang disajikan pada gambar. Pembahasan tentang stopwatch kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan pembahasan tentang timer digital. Video ini menampilkan penerapan timer digital pada oven modern. Orang tersebut mencoba mengatur waktu 3 detik untuk mencontohkan perhitungan waktu mundur saat memanggang makanan. Timer digital adalah alat penghitung mundur waktu dari waktu yang sudah kita tentukan. Ciri khas dari timer ini adalah bunyi alarm saat waktu yang diatur selesai. Dalam keseharian, selain diterapkan pada oven modern, timer juga diterapkan pada traffic light. Timer berfungsi mengatur durasi waktu setiap fase lampu hijau, kuning, dan merah. Timer juga diterapkan pada meteran listrik di rumah. Ketika pulsa elektrik habis, alarm akan berbunyi dan lampu berwarna merah akan menyala. Ada beberapa bagian penting dari timer digital. Ada layar LCD yang berfungsi menampilkan waktu yang kita atur. Pada timer ini, waktu yang diatur terbatas pada hitungan menit dan detik. Ada pula tombol pengatur menit, di mana untuk mengatur berapa menit yang kita butuhkan, tombol inilah yang kita tekan. Ada juga tombol reset, tombol pengatur detik untuk mengatur berapa detik yang kita butuhkan. Serta tombol start dan stop. Tombol start untuk memulai hitung mundur waktu yang kita set, sedangkan tombol stop untuk menjeda perhitungan waktu sementara. Tidak berbeda jauh dengan stopwatch, timer digital juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Beberapa kelebihan dari timer digital diantaranya, timer digital mudah digunakan karena tombol dan layarnya mudah dipahami. Selain itu, ada fitur tambahan dari timer yang bisa dihubungkan dengan handphone. Kemudian, timer digital mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang relatif kecil. Selain itu, untuk kelemahannya, timer digital tergantung pada baterai. Jika kehabisan baterai, timer itu tidak bisa digunakan. Kemudian, harga timer digital lumayan mahal untuk timer dengan fitur-fitur yang lengkap. Dan
Ada beberapa timer digital yang tidak tahan dengan air. Mari kita mencoba menghitung mundur waktu menggunakan timer digital. Jika Anda memiliki timer digital dan ingin mencobanya, yang pertama, Anda harus menentukan terlebih dahulu waktu yang akan dihitung mundur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, atur waktu menggunakan tombol min dan sek sesuai dengan waktu yang sudah Anda tentukan tersebut. Tombol min untuk mengatur menit dan tombol sek untuk mengatur detik. Setelah mengatur waktunya, tekan tombol start/stop untuk memulai perhitungan mundur waktu. Untuk menjeda sementara dan memulai kembali, Anda dapat kembali menekan tombol start dan stop. Jika perhitungan waktu selesai, alarm timer digital akan berbunyi. Untuk memulai kembali dari nol, Anda dapat menekan tombol reset. Ponsel pintar kita juga menyediakan fitur timer. Salah satu kelebihan timer pada ponsel yaitu bisa mengatur waktu hitung mundur dalam hitungan detik, menit, hingga jam. Selain itu, kita dapat mengatur alarm atau nada dering sesuai dengan nada yang kita inginkan. Guru dapat menggunakan timer handphone ini untuk pembelajaran, misalnya menguji kecepatan dan ketangkasan siswa menyelesaikan masalah. Selanjutnya, silakan Anda melakukan percobaan sederhana dalam kelompok dan juga berdiskusi. Pada percobaan sederhana yang pertama ini, silakan dalam kelompok Anda mengukur waktu jatuh benda. Yang pertama, bentuklah kelompok kecil dan bagilah tugasnya masing-masing. Di antaranya, 1 orang untuk menjatuhkan benda dan 2 orang sebagai pengukur waktu jatuh benda. Kemudian, siapkan stopwatch analog dan stopwatch digital, serta benda-benda yang akan dijatuhkan. Yang ketiga, tentukan posisi awal benda yang akan dijatuhkan. Setelah posisinya sudah ditentukan, jatuhkan benda dan hitunglah waktu jatuhnya dari titik awal hingga ke lantai menggunakan kedua jenis stopwatch tersebut. Catat dan bandingkan hasil pengukuran waktu dari kedua stopwatch tersebut. Percobaan ini bisa dilakukan beberapa kali dengan jenis benda yang berbeda. Pada percobaan yang kedua ini, silakan dalam kelompok Anda menyelesaikan soal selama waktu tertentu. Yang pertama, siapkan 1 timer digital, alat tulis, dan soal yang sama yang akan dikerjakan dalam kelompok tersebut. Kemudian, atur waktu untuk menyelesaikan soal menggunakan timer Anda, misalnya 5 menit atau 10 menit berapa detik. Yang ketiga, setelah mengatur waktunya, klik tombol mulai pada timer Anda dan mulai mengerjakan soal yang tersedia. Setelah waktu selesai atau alarmnya berbunyi, hitunglah berapa jumlah soal yang dapat diselesaikan. Kemudian, bandingkan jumlah soal yang dapat dikerjakan dengan teman lain dalam kelompok Anda. Kegiatan selanjutnya, silakan dalam kelompok membahas 2 topik berkaitan dengan stopwatch dan timer digital yang disajikan pada video. Demikian pembahasan kita tentang pengukuran waktu. Terima kasih Anda sudah terlibat dalam proses belajar ini. Semoga Anda dapat mengingat dan menerapkan teori yang sudah disampaikan pada video. Sampai jumpa.